Shalom sama saudara dan saudari terkasih. Salam damai sejahtera dan penuh sukacita untuk kita semua. Semoga kita semua tetap sehat dan selalu bersukacita. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Lentera Jiwa bersama saya Romo Stefanus Turibius Rahmat, PR. Lentera Jiwa cahaya yang menerangi mata jiwa, mata batin kita. Cahaya yang menerangi perjalanan hidup kita supaya hidup kita penuh dengan cahaya kebaikan dan kebenaran. Dalam Renungan Lentera Jiwa kali ini, saya ingin berbagi kepada kita semua, segenap keluarga, para sahabat sekalian, apa yang menjadi isi khotbah perdana Paus Leo ke-14 saat misa inaugurasi pada hari Minggu 18 Mei 2025 yang lalu. Sama saudara dan saudari terkasih, pada hari Minggu 18 Mei 2025, Gereja Katolik menyaksikan momen bersejarah misa inaugurasi Paus Leo ke-14 sebagai Uskup Roma dan penerus Santo Petrus. Dalam perayaan yang penuh hikmat itu, Paus Leo ke-14 menyampaikan homili pertamanya sebagai Paus di hadapan umat Allah dari seluruh dunia. Homili ini bukan hanya menjadi pengantar masa kepausannya, tetapi juga sebuah undangan terbuka bagi seluruh gereja dan dunia untuk berjalan bersama dalam kasih, untuk melayani dengan hati yang berkorban, dan untuk membangun persatuan di tengah dunia yang terpecah. Khotbah Paus Leo ke-14 ini dapat dirangkum dalam 3 pokok penting yang mencerminkan semangat Injil dan arah gereja ke depan. Pertama, persatuan dalam kasih. Kasih yang berani berkorban. Dan ketiga, gereja sebagai tanda persekutuan. Mari kita simak lebih dalam 3 pesan utama tersebut. Pertama, Paus Leo ke-14 mengajak kita semua, segenap umat Katolik sejagat, untuk pertama, bersatu dalam kasih dan persatuan. Paus Leo ke-14 membuka homilinya dengan penuh kerendahan hati, menyadari bahwa ia dipanggil bukan karena kehebatan dirinya, tetapi karena rahmat Tuhan semata. Ia berkata, "Aku dipilih tanpa jasa apapun dariku sendiri. Dan sekarang, dengan rasa takut dan gentar, aku datang kepada kalian sebagai seorang saudara yang ingin menjadi pelayan bagi iman dan sukacita kalian, berjalan bersama kalian di jalan kasih Allah, sebab Ia ingin kita semua bersatu dalam satu keluarga." Paus mengingatkan bahwa misi yang Tuhan berikan kepada Petrus dan kini kepada para penerusnya adalah membawa kasih dan persatuan di tengah dunia. Dalam Injil hari itu, Yesus mengutus para murid untuk menjadi penjala manusia, agar semua orang merasakan harapan Injil dan pelukan kasih Allah. Pengalaman Petrus yang pernah jatuh dan menyangkal Yesus, namun tetap diterima oleh kasih Allah yang tanpa syarat, menjadi dasar kekuatan bagi misinya. Hal ini juga menjadi teladan bagi gereja untuk terus bersatu dan penuh kasih, sekalipun lemah dan penuh keterbatasan. Hal kedua yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 adalah kasih yang berkorban. Paus Leo ke-14 melanjutkan dengan menegaskan bahwa kasih sejati adalah kasih yang siap berkorban. Sebagaimana Yesus meminta Petrus untuk mencintai lebih dan menyerahkan hidupnya bagi umat. Ia berkata, pelayanan Petrus ditandai justru oleh kasih yang berkorban ini. Karena gereja Roma memimpin dalam kasih dan otoritas sejatinya adalah kasih Kristus. Ia menolak cara-cara kekuasaan dan paksaan dalam menyebarkan iman. Gereja menurutnya tidak bertugas menangkap orang dengan kekuatan, dengan propaganda atau kekuasaan, melainkan selalu dan hanya soal mengasihi seperti Yesus mengasihi.
Inilah inti dari pelayanan gereja, bukan menguasai, melainkan mengasihi dan melayani dengan kerendahan hati. Otoritas sejati gereja berasal dari cinta, bukan kekuatan. Hal ketiga yang disampaikan oleh Paus Leo ke-14 adalah gereja, tanda persatuan dan persekutuan. Dalam bagian akhir khotbahnya, Paus Leo ke-14 mengungkapkan kerinduan agar gereja menjadi tanda nyata dari persekutuan dan persatuan di dunia yang terpecah oleh kebencian, kekerasan, ketidakadilan, dan kerusakan lingkungan. Ia mengatakan bahwa gereja harus menjadi ragi kecil dari persatuan, persekutuan, dan persaudaraan di tengah dunia. Dengan rendah hati dan penuh semangat misioner, Paus Leo ke-14 mengajak semua orang, baik umat Katolik, gereja-gereja Kristen lainnya, penganut agama lain, para pencari Tuhan, dan semua orang berkehendak baik untuk bersama-sama membangun dunia yang damai, adil, dan penuh kasih. Ia menyerukan, mari kita berkata kepada dunia dengan rendah hati dan sukacita, pandanglah Kristus, dekatlah kepadanya, sambutlah sabdanya yang menerangi dan menghibur, dengarkan tawaran kasihnya, dan jadikan satu keluarga dalam dia. Jadilah satu keluarga dalam dia. Sebagai penutup, Paus mengajak kita semua untuk terbuka pada bimbingan Roh Kudus agar kita bisa menjadi gereja yang misioner, terbuka, penuh kasih, dan menjadi tanda harapan bagi dunia. Bersama sebagai satu umat, sebagai satu saudara dan saudari, marilah kita berjalan menuju Allah dan saling mengasihi. Selamat mengabdi Paus Leo ke-14 dalam spirit in illo uno unum, dalam satu Kristus kita adalah satu. Bunda Maria mendoakan Bapa Suci Paus Leo ke-14 dan Tuhan Yesus Sang Gembala yang Agung memberkati karya kepausan Bapa Suci Paus Leo ke-14. Amin.